Adik almarhum Brigadir Joshua dan kekasih Brigadir Joshua kembali hadir sebagai saksi di sidang pembunuhan Brigadir Joshua. Keduanya hadir dalam sidang atas tersangka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang, Reza memberikan keterangan soal hubungannya serta aktivitasnya dengan keluarga Ferdy Sambo. Selain itu, Reza juga memberikan keterangan seputar kunjungannya ke rumah Duren 3 yang hanya sebatas di garasi saja. Reza juga mengaku kenal dengan seluruh ajudan Ferdy Sambo serta pernah diberikan hadiah barang-barang bermerek oleh keluarga Ferdy Sambo. Pulangnya Ibu Putri dengan abang kamu Nofriansah Yosua dari Magelang menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Ibu Putri naik ke atas ke rumah kediaman. Sementara Vera Simanjuntak, kekasih almarhum Brigadir Joshua, memberikan keterangannya soal komunikasi melalui video call dengan almarhum terakhir kali. Vera menyebutkan almarhum sempat meminta dirinya untuk mencari kekasih lain. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Terus saya jawab, dia bilang lagi, nikah pun kau, punya anak kalian, bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek. Sebelumnya, Reza dan Vera menyatakan kesiapannya bertemu dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, kesaksian Vera ini juga menjadi pintu begitu kenapa Brigadir Joshua, Joshua ini merasa ada dalam ancaman begitu. Saya kembali ke Bang Moris. Bang Moris, dengan adanya Joshua ini merasa ada ancaman dan menyuruh Vera untuk mencari kekasih yang lain dan munculnya isu pelecehan seksual, apakah ini ada hubungannya? Kalau tentunya tidak banyak ya yang bisa digali terkait bukti chat dan video callan yang dilakukan Vera bersama Brigadir Joshua. Tapi dengan kata-kata adanya persoalan dengan skuad lama itu sudah mengarah lah bahwa memang ada persoalan yang terjadi antara Joshua dan skuad-skuad yang lain. Baik. Lalu apakah ada fakta-fakta lain yang bisa dikulik begitu dari Vera? Gimana Mbak? Ulang Mbak. Apakah ada fakta-fakta lain selain ada bukti chat dan juga video call dari Vera yang mungkin bisa menambah bukti dari sisi Joshua? Untuk paling hanya sebatas komunikasi, dan yang terakhir itu kan ada beberapa panggilan yang terjadi yang memang tidak terjawab Mbak. Tidak terjawab dan sampai detik ini kan tidak terungkap Mbak, karena tadi itu HP memang handphonenya Brigadir J itu sampai hari ini tidak dijadikan barang bukti. Kalaupun hari ini ada dijadikan barang bukti, itu bukan HP yang sesungguhnya. Karena HP yang sesungguhnya itu udah hilang dan diganti yang baru. Siapa yang menghilangkan dan mengganti yang baru itu? Putri. Informasi yang kita dapat Putri, makanya Ibu almarhum kemarin itu kan mendesak kepada Putri untuk mengembalikan handphone almarhum. Baik, pemirsa, dalam sidang pemeriksaan saksi hari ini, jaksa menampilkan tangkapan layar video call antara Brigadir Joshua dengan kekasihnya Vera Simanjuntak. 2020. Yang nggak bisa abang ceritain. Joshua bercerita tentang ancaman yang didapatkan kepada Vera. Ya karena aku sayang sama abang. Saat bersaksi di pengadilan, Vera berkisah tiba-tiba Joshua menghubunginya pada tengah malam di pertengahan Juni 2022. Joshua bercerita dirinya sedang menghadapi masalah, namun Vera menyebut Joshua memendam masalah itu seorang diri tanpa menceritakannya secara lebih rinci. Saya bantah, nggak mau, saya bilang. Aku maunya nikah sama abang, saya bilang kayak gitu. Terus dia diam aja. Abang nggak sayang lagi. Pak Gayus, seperti apa? Ada tanggapan terkait Vera ini, saksi ya, Vera? Karena kedua kekasih ini berada di tempat yang saling jauh, sehingga komunikasi satu-satunya melalui HP, handphone. Ya. Jadi di handphone itulah akan terungkap banyak hal. Seperti kalau kita dalami lagi, ketakutan apa sehingga menyarankan kekasihnya itu untuk meninggalkan dia saja dan beralih ke pria lain. Ini kan sudah kebuntuan yang tidak bisa dikatakan oleh korban, oleh Joshua. Ini perlu didalami. Dan untuk alat buktinya bisa digali dari handphone sebagai alat bukti yang sah, sebagai alat bukti elektronik yang bisa menceritakan keadaan yang sebenarnya. Seperti CCTV dihancurkan. Ini juga mesti dicari, digali. Kalau pernah diganti,
tentu yang melakukan juga terkena. Tapi ini berbeda sekali ya Pak Gus ya dengan CCTV. CCTV dikejar sampai siapa yang merusak, Ya. siapa yang menghilangkan, siapa yang mengamankan. Namun handphone dan laptop Joshua ini kemana ceritanya tidak ada? Karena tidak didakwakan, pandangan saya secara hukum acara harus ada pelaporan baru terhadap kehilangan ini. Siapa yang berhak melaporkan ini? Apakah Joshua? Tentu keluarga korban ya, keluarga Yosua yang akan melaporkan. Baik. Ada hal yang belum selesai dalam perkara ini. Bang Moris sudah melaporkan terkait handphone dan laptop yang belum dikembalikan ini? Belum kita lakukan pelaporan itu, Mbak. Memang dari awal juga ada tujuan untuk arah ke situ, tapi karena kasus ini berjalan cepat, jadi memang kita menyita waktu kita, Mbak. Karena kan kayak hari ini kan ada 12 saksi dari keluarga yang harus dihadirkan. Itu kan harus kita dampingin, harus kita yang menyiapkan fasilitasnya di Jakarta, Mbak. Jadi memang ada keterbatasan ini kemampuan juga di tim kita, Mbak. Tapi ada rencana ya untuk melaporkan hal ini? Ada sejak awal itu ada. Baik. Bicara soal ya ke-distract oleh saksi yang banyak, apakah tidak takut ini akan terlambat belum melaporkan mengenai hal yang sangat urgent begitu, laptop dan handphone Joshua? Tidak ada yang harus dikhawatirkan lah, Mbak. Artinya kan kita fokus dulu persoalan utamanya, walaupun memang ini sangat berpengaruh karena handphone merupakan bukti yang tadinya dapat menunjukkan banyak bukti yang didapat apabila handphone ini ada. Baik, Pak Gayus, apakah ini sudah langkah yang tepat untuk menunda terlebih dahulu untuk melaporkan barang bukti ini? Iya, itu tidak ada terlambatnya karena ini masih jauh dari kadaluarsanya kasus ya, jadi masih bisa dilanjutkan. Dan ini kan kita mengenal jumlah hukuman yang maksimal, yaitu kalau belum mencapai 20 tahun maka yang lainnya akan merupakan penambah, sehingga mencapai angka 20 tahun itu barulah dia tidak bisa lagi dipersoalkan kesalahannya. Baik, pemirsa dan bapak-bapak sekalian, dalam sidang hari ini Ibu Brigadir Joshua sempat emosi saat memberikan keterangan, dan berikut cuplikannya. Semuanya, tolong ya, tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia, dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Ya, saya kembali ke Bang Moris. Bang Moris, ada tanggapan terkait ini? Ada Kuat Ma'ruf. Tampaknya Ibu Joshua menatap langsung, namun tidak dibalas oleh Kuat Ma'ruf, menunduk dan hampir menangis rupanya. Karena orang tua tetap berharap, Mbak, ada kejujuran dari Kuat ini, karena bagaimanapun Kuat ini kan yang dari awal peristiwa ada, Mbak, dari Magelang sampai ke Jakarta. Jadi kita berkeyakinan dengan kejujuran kesaksian secara jujur yang dia sampaikan akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kenapa Sambo dan istri tega membunuh Brigadir J. Oke, saya ke Pak Gayus. Pak Gayus, ini yang dicurigai oleh JPU begitu. Kenapa seorang Kuat berani memerintah ajudan begitu dan memerintah atasannya? Apakah ini masuk akal, Pak Gayus? Ya, sebenarnya tidak logik ya, tetapi bisa saja terjadi karena hubungan lamanya sebagai orang di dalam. Tentunya ini punya pengecualian secara umum. Tetapi Kuat ini kan termasuk orang yang mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan juga dengan pisaunya. Okay. Nah, ini juga bagian mungkin yang menarik emosi keluarga, itu wajar. Karena bagaimanapun dia paling tidak masuk pada berencananya perbuatan jahat dan maling membunuh. Itu sudah ada persiapan. Kalau tidak dilaksana pun sudah kena, dia hanya pengurangannya sepertiga perencanaan pembunuhan.
Dia sudah merencanakan membawa pisau, hanya tidak dilakukan bukan karena niatnya membatalkan, tapi karena keadaan tidak menjadikan dia menggunakan pisau itu. Oke. Ini sudah percobaan pembunuhan. Baik, bicara soal orang-orang yang di sekeliling dari Verdi Sambo, ada RR begitu yang Ya. satu-satunya menolak Ya, dari skenario ini. ya. Ada tanggapan, Pak? Ini luar biasa. RR ini memang satu sosok yang kalau dia tidak harus dikenakan pasal lain, dia adalah orang yang perlu mendapat reward mengenai role model. Role model bagi seluruh anggota Polri untuk tidak mudah menerima perintah. Perintah apa? Perintah yang ada di Perkap. Ada 2 Perkap yang perpanjangan terakhir nomor 7 tahun 22. Oke. Untuk melarang perintah yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, itu bunyinya. Jadi nggak boleh mudah. Ini akan menjadi masukan sikap dari RR ini untuk dihormati, walaupun dia terkait dengan yang lain. Jadi ada role model yang sebenarnya bisa dia dijujukan ya dalam skenario Verdi Sambo ini. Iya, dan ke depan nanti untuk semua anggota Polri akan melihat seorang bintara berani melawan perintah seorang jenderal. Tapi kan ada narasi juga, Bang Moris, RR ini ada kesempatan sebenarnya untuk menghalau terjadinya pembunuhan. Anda sepakat tidak sih dengan Pak Gayus terkait ini? Mana Mbak April diulang? Baik, tapi kan ada narasi kalau RR ini sebenarnya ada kesempatan untuk bisa menghalau adanya pembunuhan yang terjadi meskipun dia tidak mau mengikuti skenario yang ada tapi tidak diambil kesempatannya. Untuk hal itu mungkin Mbak halo. Iya, baik. Halo. Jadi untuk RR sendiri sikap dari Joshua seperti apa? Dari kuasa hukum Joshua sendiri sikap kepada terdakwa RR ini seperti apa? Halo Mbak. Halo. Baik. Rupanya saya mengalami gangguan koneksi bersama Bang Moris. Kita akan memperbaikinya pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di The Prime Show.